Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit Concept. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ukuran manifold atau intake manifold ya pada karburator. Jadi ukuran panjang pendeknya itu mempengaruhi karakter mesin, terutama pada torsi atau istilahnya itu peak torsi ya. Di posisi torsi itu bisa berubah berdasarkan ukuran panjangnya manifold atau intake manifold pada karburator. Nah, jadi intake manifold itu seperti ini. Ini panjang atau pendek itu akan mempengaruhi peak torsi. Nah, nanti seperti apa penjelasan lengkapnya? Pokoknya ikutin terus videonya sampai habis. Kalau nonton sampai habis jangan setengah-setengah, biar nanti kalian itu benar-benar paham lur. Karena seringkali ada pertanyaan dan pertanyaan itu sebenarnya sudah saya bahas di dalam videonya. Jadi jawabannya sudah ada di videonya. Jadi kalau nonton tuh ya ditonton dari awal sampai habis itu lur. Jadi biar kalian nanti benar-benar paham. Pokoknya tonton terus videonya sampai paham. Oke lor, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, langsung saja lur. Oke lor, jadi untuk ukuran intake manifold pada karburator itu panjang pendeknya juga mempengaruhi pada karakter mesin ya. Oke, jadi intake manifold itu ini. Nah, ini kadang kan di motor itu beda-beda loh. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek, dan sebagainya. Oke, jadi pengaruhnya nanti itu di torsinya, jadi peak torsi, jadi posisi letak torsi itu bisa bergeser di RPM yang tertentu. Nah, jadi misalkan kalau untuk manifold yang panjang, nah ini contohnya di injeksi ya, tapi di karburator juga berlaku lur. Jadi di injeksi juga berlaku, di karburator juga berlaku. Jadi ini manifoldnya, ini yang jenis yang panjang ya dibandingkan yang tadi. Ini panjang, jika panjang itu nanti karakter torsinya itu ada di RPM bawah dan menengah. Jadi cocok untuk kalian yang menginginkan motor itu karakternya di RPM bawah, torsinya besar. Nah, jadi ini kalau di apa ya, cocoknya itu di jalanan yang macet, jadi stop and go. Nah, jadi ini cocok. Jadi dari RPM bawah itu langsung torsinya besar, nyut-nyut gitu lor ya. Jadi kalau untuk di balap sirkuit untuk road race ya, ini cocok di sirkuit yang pendek-pendek atau sirkuit dadakan atau istilahnya zaman dulu itu pasar senggol. Nah, itu ini cocok untuk manifold yang jenis panjang karena torsinya berada di RPM bawah dan menengah. Nah, jadi itu tadi untuk masalah intake manifold yang ukurannya panjang. Kemudian untuk yang pendek, seperti ini ya. Oke, ini karburator aja. Untuk yang pendek, ini kebalikannya dari untuk intake manifold yang ukurannya panjang. Jadi untuk pendek itu misalkan dari panjang diganti pendek, itu nanti mampu menggeser peak torsi pada RPM yang lebih tinggi. Nah, misalkan ini sebelumnya manifoldnya segini lor ya, segini, kemudian kita ganti segini. Misalkan sebelumnya ketika menggunakan manifold yang panjang itu peak torsinya berada di RPM misalkan di 6000. Ini ketika diganti dengan yang ukuran lebih pendek itu mungkin bisa peak torsinya berada di 7500 ataupun di 8000. Jadi bisa meningkat atau lebih tinggi. Maksudnya posisi torsinya ya lor ya, jadi torsi maksimalnya. Peak torsinya bisa bergeser di RPM yang lebih tinggi. Jadi ini cocok untuk kalian yang suka apa ya,
istilahnya itu main atas, main RPM atas. Jadi kayak spek touring itu kan jalurnya kan panjang-panjang, ternyata perjalanannya kan jauh, kadang kan ketemu jalur yang lurus panjang enak, jadi itu cocok untuk main RPM atas. Kalau untuk balap itu cocoknya di sirkuit yang besar kayak di Sentul gitu ya, itu cocok karena sirkuitnya ada sirkuit yang panjang, jalur yang panjang, trek lurusnya panjang, itu cocok jadi main di RPM atas. Seperti itu karakternya. Jadi nanti di RPM atas itu torsinya lebih terasa, masih terasa ya, jadi bergeser lah, torsi maksudnya bergeser. Jadi untuk bawah nanti otomatis akan berkurang di RPM bawah torsinya karena pindah bergeser ke RPM yang lebih tinggi. Itu kalau menggunakan intake manifold yang lebih pendek dibandingkan dengan panjang, itu perbedaannya. Jadi kalau intake-nya panjang itu peak torsinya berada di RPM yang rendah, kalau menggunakan intake yang pendek itu peak torsinya berada di RPM tinggi. Oke, kalian bisa nyoba-nyoba eksperimen silahkan. Dan masalah intake manifold ini lebih terasa lagi di motor injeksi lur. Itu akan lebih terasa lagi di motor injeksi. Karena apa? Posisinya lebih pendek. Kemudian kadang kalau ini throttle bodinya ini dibikin lebih menghadap ke atas begini ya. Nah, ini sangat menguntungkan. Ini justru sangat menguntungkan, terutama di motor injeksi ya. Jadi throttle body itu posisinya nggak gini, makin naik ini. Ini semakin bagus. Karena apa? Karena aliran udara yang masuk ke sini ini semakin cepat. Karena terbantu oleh gaya gravitasi. Jadi ke bawah ini semakin cepat. Itu akan banyak keuntungannya. Nah, kalau posisinya seperti ini, dinaikkan seperti ini. Tapi kalau karburator itu kan susah loh. Kalau begini diposisikan nggak gini, ini nanti pengaruhnya kan nanti di pelampung, settingan pelampungnya di dalam sini. Ini akan mempengaruhi volume bensin yang ada di mangkoknya. Kalau ditaruh seperti ini, mungkin bisanya nggak terlalu apa itu, banyak lah kemiringannya, gak nemen-nemen cara Jawa nih. Nah itu mungkin sedikit aja, tapi kalau di injeksi kan bebas loh, mau diginikin ini kan aman, gak akan mungkin motor, nggak ada pelampungnya juga, nggak ada spoiler atau pelampung, kan bebas diginikin juga nggak masalah. Jadi semakin gini nanti alurnya ke porting itu juga semakin bagus. Kemudian posisi kalau ini pendek, intake pendek ya, posisi injektor ini bisa sedekat mungkin dengan porting, lubangnya in pada kop itu makin bagus. Jadi nyemprotnya langsung ke arah klep, itu semakin bagus. Jadi untuk motor injeksi itu banyak keuntungannya. Masalah ini kalau dipendekkan intake yang semakin pendek, jadi posisinya ini semakin dekat, injektornya semakin dekat, nyemprotnya bisa langsung ke klep, itu bagus. Jadi untuk mengurangi apa itu kabutannya bensin itu nempel di dindingnya porting ya, itu semakin sedikit. Jadi dia langsung kena lubangnya klep, saat klep buka dia langsung nyemprot masuk ke ruang bakar dengan sempurna. Nah itu kelebihan di motor injeksi. Itu bisa dirasakan loh, jadi perbedaannya itu lumayan terasa. Nah untuk pertama di motor injeksi ya, itu tadi pembahasan tentang intake manifold. Jadi sebenarnya itu juga ada apa ya, ada pengaruhnya, tetap ada pengaruhnya, meskipun sedikit atau besar itu tetap ada pengaruhnya. Jadi manifold, intake manifold yang panjang atau yang pendek itu tergantung kita nanti seleranya pengen karakter mesin yang seperti apa, itu juga bisa dirubah atau kita tentukan ukurannya. Jadi gitu lur, kalau ingin yang karakter torsinya dari bawah menengah ya kita pakai yang panjang, tapi kalau kita ingin main di RPM atas ya kita pakai yang pendek. Jadi seperti itu. Oke, ini penjelasan saya, ini berdasarkan pengalaman saya dan juga berdasarkan riset saya. Jadi saya merasakan jadi panjang pendek manifold itu bedanya seperti apa di karakter mesin, ternyata seperti itu, dan ini sudah saya bagikan, semoga bermanfaat lor ya. Oke lor, jadi itu tadi pembahasan tentang ukuran manifold atau intake manifold pada karburator ya. Itu panjang pendeknya mempengaruhi torsi atau peak torsi.
sudah saya jelaskan di video tadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ada pertanyaan atau yang kurang paham atau ada masukan, monggo dicantumkan di kolom komentar. Saya tunggu lur. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.